Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur hingga hari ini kita masih diberikan kekuatan dan kesempatan untuk menjalani hari-hari di bulan suci Ramadan ini yang penuh dengan amal kebaikan. Salawat beserta salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi junjungan kita semua yang mengisi Ramadan dengan sepenuh amal yang berkah, memberikan contoh kepada kita beragam amal yang disyariatkan dalam bulan suci Ramadan. Semoga kita mampu meniru dan menjalankannya. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, ilmu mengubah seseorang menjadi lebih mulia. Banyak dalil nakli yang menguatkan kemuliaan seseorang karena ilmunya. Saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, ilmu mengubah seseorang menjadi lebih mulia. Kesimpulan sederhana ini sejalan dengan banyak dalil dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Banyak dalil nakli yang menguatkan kemuliaan seseorang karena ilmunya. Mari kita teliti satu persatu. Mengapa ilmu membuat kita jadi mulia di dunia dan di akhirat? Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala membedakan dan mengangkat derajat orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang berbunyi, Kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah, adakah yang sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima penjelasan. Quran Surat Az-Zumar ayat 9. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada surat yang lainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang berbunyi, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengomentari ayat di atas dengan mengatakan tingkatan para ulama dibanding orang mukmin biasa adalah lebih tinggi sebanyak 700 derajat, di mana di antara satu derajat ke derajat setelahnya adalah sama dengan jarak 500 tahun. Yang kedua, yakni karena orang yang berilmu senantiasa dijadikan rujukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang berbunyi, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, yang artinya maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Quran Surat An-Nahl ayat 43. Seorang yang berilmu, suka atau tidak, pasti menjadi tempat orang bertanya dan merujuk kepadanya ketika mendapat sebuah permasalahan. Karena itu, mereka senantiasa menempatkan para ulama, guru, dan ustadz pada kedudukan yang mulia. Ini adalah bukti nyata bahwa ilmu juga membuat orang mulia, bukan cuma akhirat saja. Yang ketiga, karena ilmu adalah satu-satunya warisan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Darda radhiyallahu an, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi, dan para nabi sesungguhnya tidak pernah mewariskan dinar dan juga dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya sungguh telah mengambil bagian yang besar. Hadis riwayat Tirmidzi
Ahmad, dan Ibnu Majah. Tidak ada keraguan bahwa manusia termulia adalah para nabi. Kemuliaan mereka diwariskan melalui ilmu agama. Para ulama yang mengambilnya pun berhak mendapatkan kemuliaan itu. Maka derajat mereka pun naik membumbung tinggi di akhirat nanti, sejajar dengan para nabi dan syuhada. Dan yang keempat, yakni karena ilmu membuat kita beramal dengan benar dan ditakuti syaitan. Dari Abu Darda radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan sungguh perbedaan keutamaan orang yang berilmu dengan orang yang gemar beribadah, sebagaimana keutamaan bulan purnama dari seluruh bintang lainnya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad. Mengapa orang yang berilmu ternyata mempunyai keutamaan yang lebih mulia dibandingkan orang yang rajin ibadah? Logika sederhananya yakni seorang berilmu, sholat, sunnah 2 rakaat, dia berwudu dengan benar, sholat dengan benar, sholat dengan khusyuk, mengetahui syarat, mengetahui rukun, dan mengetahui segala ilmu yang mengenai tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara ada yang gemar sholat 8 rakaat, ada yang 12 rakaat setiap malamnya, tetapi tidak memahami bacaannya, tidak mengetahui maknanya, tidak mengetahui syarat dan rukunnya. Kira-kira mana yang lebih mulia amalannya? Maka di penghujung daripada kultum sore hari ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita dalam meningkatkan ilmu agama dan menjalankannya dengan baik dan istiqomah. Walafu minkum, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.